Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan pemuda yang hidup di dalam kubah permata menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dibagikan oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir di dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian ditulis kembali dalam buku lembaran Kisah Mutiara Hikmah oleh Dian Erwanto. Lantas bagaimanakah ceritanya? Berikut ulasannya. Usahakan tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu dengan pemuda yang hidup 1400 tahun di dasar laut. Kisah ini bisa menjadi inspirasi para pemuda bagaimana ia harus berbakti kepada orang tuanya. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam memperoleh wahyu dari Allah yang memerintahkan agar mereka segera pergi ke suatu pantai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Maka segera itu juga mereka berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin, bangsa manusia, ataupun juga sebagian bala tentara lainnya dari kalangan bangsa binatang. Akan tetapi, sesampainya di sana mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib, hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah-olah tanpa batas. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter di dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman merasa tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu beliau memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudra, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan kemudian berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter di dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami oleh jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh jin Ifrit itu. Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang punggawanya yang bernama Asif bin Barkhiyah, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya, atau yang sering disebut dengan ilmu laduni. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berkata, "Wahai Asif, bawakanlah atau tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam, Asif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Kemudian Asif bin Barkhiyah berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama." Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut.
Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucap salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta sedang ayahnya lumpuh. Selama hampir 70 tahun, ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Kemudian ketika sang ayah akan meninggal, ia juga berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah wafat kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba ketika masuk, kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia pun menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman kemudian berkata, "Pada masa siapakah engkau hidup pada saat itu?" Pemuda itu berkata, "Aku hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Berarti sahabat Islami, pemuda itu telah tinggal di dalam kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dengan makan dan minummu?" Kemudian pemuda itu berkata, "Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang, hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah." Nabi Sulaiman kemudian memandang pemuda itu dengan penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami oleh pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi ia hanyalah seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memperoleh kemuliaan atau karamah itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu berkata, "Kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah." Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Kemudian Asif menadahkan tangan dan berdoa. Maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula. Hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Pemberi segalanya. Islam mengajarkan seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya, menghormati dalam arti mematuhi perintahnya dan tidak menyakiti keduanya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua." Sahabat Islami rahimakumullah, mudah-mudahan berkat kita mendengarkan kisah tersebut akan dapat menjadi manfaat bagi kita, serta bisa meningkatkan kebaktiannya kita kepada kedua ibu bapa. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf, dan jika ada perbedaan pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.